Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai Sobat GPC, kenalin, nama gue Eliza. Gue masih kelas 3 SMP. Di sini, gue mau cerita tentang kejadian horor yang gak akan pernah gue lupain. Bahkan, sampai sekarang, gue masih merinding kalau inget kejadiannya. So, dengerin baik-baik ya cerita gue. Jadi, waktu itu adalah hari Minggu. Keluarga gue ngajak jalan-jalan ke kota sebelah buat pergi ke air terjun. Ya, buat healing-healing manja aja, hehehe. Kita semua setuju buat pergi naik mobil. Sampai di sana tuh siang hari pas lagi panas-panasnya banget. Gue langsung cepet-cepet makan aja karena udah lapar banget. Setelah makan, kita main di air terjun itu. Nah, gue itu anak emang peka banget sama hal yang berbau mistis. Apalagi soal kode-kode cinta. Gue peka banget. Tapi fokus kita soal mistis ya pemirsa. Jadi, dari awal sampai ke air terjun, gue udah ngerasa gelisah banget merhatiin sekeliling. Samar-samar suara desiran angin dari alam seakan memanggil. Gue bisa banget ngerasain, tapi gue tetap berusaha enjoy. Jadi gue iseng nyelam ke air. Dan wush, ada putih-putih yang sekelibat lewat. Gue auto keluar dari air terjun, gak lagi deh. Dalam keadaan detak jantung masih dak-dikduk, gue ngebatin. Ini aman gak sih? Apa jangan-jangan ada yang lagi liatin gue? Udahlah, gue coba berpikir positif dan lanjut main air lagi sama sepupu gue. Tapi kali ini ada yang aneh. Tiba-tiba kepala gue mulai sedikit pusing. Bawaannya berat banget nih kepala. Di ujung mata kayak yang gue lihat tuh semuanya berputar. Aneh banget dan gak pernah ngerasain hal ini sebelumnya. Gue diam sebentar dan baca-baca doa. Akhirnya kepala gue udah gak pusing lagi dan penglihatan udah mulai normal. Karena kita ini jalan-jalan bertujuan healing buat ngilangin stres, gue mutusin buat gak cerita ke sepupu-sepupu gue soal kejadian tadi, biar mereka gak khawatir. Nah, setelah main air, kita naik dan lanjut mandi di kamar mandi yang emang disediain di situ. Pas masuk, suasana kamar mandinya tuh kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Lembab, gelap, dan baunya gak enak. Tapi gue nggak ambil pusing karena lagi kedinginan, jadi gue cepet-cepet mandinya. Meskipun gue sadar betul, gue ngerasa lagi nggak sendirian. Setelah mandi, kita sekeluarga semua cabut dari situ. Pas perjalanan pulang sekitar 5.30 sore, kita semua memutuskan berhenti di kafe yang ada di tengah danau ini. Ini lokasinya masih searah sama jalan ke air terjun tadi. FYI, di danau itu ada banyak permainan air. Salah satunya permainan kapal bebek-bebekan yang di kayu gitu. Kalian tahu lah ya. Kita semua udah mesen makanan dan itu lama banget datangnya. Karena gue dan dua sepupu gue udah bosen, akhirnya kita mutusin buat main sampan bebek dulu. Sekitar 20 menitan sebelum maghrib. Sebenarnya kita udah dilarang sama tante gue. Katanya pamali, nggak baik gitu deh. Apalagi katanya sih nanggung, bentar lagi juga udah datang makanannya. Tapi karena kita bertiga ini udah bosen banget, kita tetap maksa buat main kapal bebek-bebekan ini. Dan anehnya, semakin mendekati maghrib, semakin gue ngerasa gak tenang. Kedua sepupu gue sih fun-fun aja, tapi gue bener-bener ngelihat sekelibat putih lewat di depan kita. Anehnya, kedua sepupu gue gak ada yang lihat. Kan gue jadi ngeri ya. Oke Eliza, tenang. Pas kelar azan maghrib, kita dipanggil tuh sama tante gue. Katanya makanan udah ready. Jadi bukannya buru-buru sholat, gue sama dua sepupu gue malah makan duluan. Hahaha. Soalnya lapar banget. Cacing di perut udah pada demo nih. Pulang dari situ, kita semua nyampe rumah sekitar jam 8 malam. Kita ngumpul dulu di rumah gue. Gue maksa kakak-kakak sepupu gue buat tidur di rumah gue. Soalnya gue pengen banget cerita soal kejadian yang tadi gue alamin pas di air terjun tadi. Tapi mereka berdua nolak ajakan gue. Ya udah deh, nggak apa-apa. Habis itu mereka pulang dan sisa gue, mama, ayah, dan adik yang ada di rumah. Nah, di situ gue udah disuruh mandi sama ayah gue. Katanya biar nggak kotor dan tidurnya nyenyak sih. Tapi gue nolak karena mager dan pasti dingin banget. Gue tiba-tiba ngide ngajak mama buat tidur di ruang tamu. Tapi mama nolak karena katanya banyak nyamuk. Dan mama malah nawarin gue buat tidur di kamarnya. Tapi karena gue udah males, gue tolak deh. Tapi mama tetap maksa buat tidur di kamarnya. Dan gue tetap gak mau. Ya, namanya juga anak muda, labil, gak jelas.
Setelah itu, kita semua masuk kamar dan tidur di kamar masing-masing. Oh iya, for your information, posisi kamar gue tuh simple. Di sebelah kanan ada tempat tidur gue, dan di samping tempat tidur ngarah ke ranjang itu ada lemari dan kamar kecil. Mata udah mulai berat, gue coba untuk memejamkan mata, berharap besok gak bangun kesiangan. Tapi emang dasarnya gue asal tidur aja sih. Ternyata pas di mimpi gue lagi dikejar hantu banyak banget. Ada Poci, Kunti, Suster Ngesot, dan banyak lagi deh. Ini mah Ghostbuster juga bakal kewalahan. Karena udah ketakutan, akhirnya gue kebangun. Dan luar, ada Mbak Kunti yang lagi senyum ke arah gue. Dan ini real, bukan mimpi. Dia lagi duduk sambil ngeliatin gue. Gue refleks dong, balikin badan sambil tutupan selimut. Dia ketawa kecekikikan, dan itu ganggu banget. Bahkan terngiang-ngiang di kepala gue. Badan gue kaku, kayak cor-coran tembok. Gue gak berani buka mata. Mau tidur gak bisa karena ketakutan sama apa yang barusan gue lihat. Setelah setengah jam gue diam dan berusaha tidur di dalam selimut, gue coba nekat buka HP. Di situ gue baru tahu ini masih jam 2 malam. Gue masih gak berani keluar dari selimut. Akhirnya gue coba buka WA dan chat temen gue yang kebetulan masih bangun. Dan sialnya pas gue ceritain di WA, temen gue malah ikut ketakutan. Ini mah gak mengurangi rasa takut gue. Jujur, gue bingung harus gimana. Suara Mbak Kunti itu masih kedengaran tipis-tipis lagi. Gue berusaha inisiatif buat WA ayah gue. Ayah, ayah, takut. Terus gue miss call 1 kali dan bunyi HP ayah gue kedengaran sampai kamar gue. Dan gak berselang lama, ayah kebangun baca chat gue. Terus ayah langsung manggil nama gue dari luar. Za, kamu kenapa? Terus pintu kebuka. Mama gue juga datang karena mungkin kebangun sama miss call tadi. Gue langsung meluk mama sebelum bercerita. Ayah gue udah ngecek kamar sambil kelihatan kebingungan. Sebenarnya apa sih yang takutin? Padahal belum tahu gue kenapa. Terus mereka nanya gue kenapa. Jadi gue ceritain kalau gue tadi liat Mbak Kunti lagi ketawa-ketawa di kamar gue. Terus mama gue bilang, nah makanya lain kali kalau mama suruh tidur di kamar, mama tuh nurut. Dan ayah gak mau kalah ikut marahin gue. Bilangnya, makanya kalau disuruh mandi tuh mandi. Kita kan gak tahu apa yang nempel di badan kita. Karena gue ketakutan, jadi gue nangis jadi-jadinya. Gue nyesel banget gak nurut omongan orang tua. Bahkan gue sadar gue gak baca doa dulu sebelum tidur. Dan akhirnya gue kecapean, terus numpang tidur di kamar mama gue.